Shalom semuanya, saya berdoa kita dalam keadaan yang baik-baik saja dan kita percaya bahwa kita adalah orang-orang yang sudah dimerdekakan di dalam Kristus Yesus. Untuk itu, kesempatan ini saya ingin mengajar dan memberi tema No Longer Slaves, bukan lagi budak. Ya, di dalam Roma 8 ayat yang ke-15 saya akan bacakan, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Elohim. Oleh roh itu kita berseru ya Abba, ya Bapa. Ini menarik sekali saudara, bahwa tidak ada satupun agama dan kepercayaan yang mengajarkan kita sebagai manusia memanggil pencipta kita Abba Father atau Bapa. Saudara, kita sebagian besar mereka yang percaya adanya the higher power, mereka selalu menyembahnya dengan sebutan-sebutan tertentu dan mereka punya jarak yang begitu gap yang begitu besar sehingga mereka sangat-sangat merasa tidak layak untuk bertemu penciptanya. Berbeda dengan kita orang Kristen, kita bahkan memanggil dia Abba Father. Saudara tahu kedekatan seorang anak dengan Bapa tidak ada batasnya. Mengapa itu bisa terjadi? Kita yang dulu sudah kehilangan kemuliaan Tuhan karena dosa, kita terpisah. Dan untuk itu sama kedudukan kita saat sebelum diperdamaikan, sama dengan keyakinan orang-orang yang percaya dengan agama-agama yang ada di dunia, yaitu merasa dirinya tidak layak, merasa dirinya layak dihukum, harus mempersembahkan sesuatu, harus memberikan ini, melakukan itu, agar mudah-mudahan mereka bisa dilayakkan. Tetapi kita tidak perlu lakukan itu, bukan karena kita sombong, tetapi apa? Karena Yesus sudah melakukan itu buat kita 2000 tahun yang lalu di atas kayu salib. Tuhan Yesus katakan, sudah selesai, dosamu sudah terbayar. Maka itu dikatakan kita tidak lagi menerima roh perbudakan, no longer slaves. Kita bukan lagi budak, sehingga kita bisa memanggil Abba Father. Saudara, dalam Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-10 dikatakan, sebab kita adalah buatan Elohim yang telah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan perbuatan yang baik. Kita diciptakan di dalam Kristus Yesus untuk melakukan perbuatan yang baik yang telah disiapkan oleh Elohim sebelumnya agar kita hidup di dalamnya. Ada satu purpose, ada satu destiny yang Tuhan sudah siapkan buat kita untuk melakukan karya yang baik, karya yang luar biasa. Dikatakan di dalam Amplified Version, for we are God's own handiwork, His own workmanship, created in Christ Jesus, born new, that we may do those good works which God predestined, yang sudah disiapkan, plan beforehand for us, taking paths which He prepared ahead of time, that we should walk in them, living a good life which He prearranged. Living a good life, hidup dalam hidup yang baik, hidup yang diberkati, yang Dia sudah prearrange, yang sudah Dia siapkan, and made ready for us to live, yang sudah siap untuk kita hidupi. Maka Tuhan tidak pernah menciptakan manusia untuk hidup di dalam kuk hamba dosa, kuk perhambaan, untuk melakukan sesuatu yang secara paksa kita harus lakukan supaya kita selamat. Tidak. Tapi justru sebaliknya, Tuhan sudah menyiapkan satu path buat kita, satu blueprint buat kita untuk kita hidup di dalamnya sebagai anak-anak Elohim yang bebas, bukan lagi hamba dosa, tetapi kita anak yang sudah lepas, yang dulu seharusnya binasa, tapi sekarang kita peroleh kehidupan yang kekal. Saudara tahu ciri budak? Budak itu terikat, terintimidasi, terancam, dan tidak mewarisi apapun dari tuannya, tidak memiliki hak, dipaksa, dan tidak bebas. Saudara sound familiar dengan ini? Orang-orang yang melakukan, orang-orang Kristen bahkan yang melakukan Taurat, yang melakukan peraturan-peraturan agamawi yang terikat, terintimidasi, merasa selalu tidak layak, kayak ketika berhadapan dengan Tuhan selalu diungkit-ungkit dosanya kembali, seakan-akan Tuhan katakan, kamu gak layak, kamu gak bisa masuk surga, yang tidak mewarisi apapun, yang tidak memiliki hak. Saudara, bukan seperti itu. Iblis memakai rasa bersalahmu, iblis memakai masa lalumu, bahkan iblis memancing hawa nafsumu sehingga engkau terus terikat dalam dosa, dan penilaian orang terhadap kita yang terus membuat kita ragu-ragu apakah kita layak atau tidak.
Apalagi kalau kita mendengar ajaran-ajaran khotbah-khotbah para hamba-hamba Tuhan yang super power, yang mengajarkan seakan-akan mereka itu jauh lebih kudus dari kita. Mereka itu berhasil berdoa berjam-jam, mereka berhasil dekat dengan Tuhan, mereka berhasil hidup tanpa cacat dan celah. Sehingga kita ketika mendengarkan tuh, waduh, aku jauh banget dari dia ya, kayaknya aku gak layak. Dia layak kalau gue gak layak. Saudara, saya katakan setiap kali saya melayani, saya tidak berhadapan dengan jemaat seakan-akan saya lebih layak dari jemaat. Ketika saya melayani, saya selalu menempatkan diri sebagai orang berdosa yang sudah diselamatkan, sebagai orang yang lemah yang sudah dikuatkan, sebagai orang terikat yang sudah dimerdekakan. Saya selalu memandang jemaat dengan empati. Saya selalu memandang jemaat dan merasakan bagaimana keadaan mereka ketika mereka bergumul dengan dosa, mereka bergumul untuk lepas, mereka merasa terdakwa, mereka merasa terhina, mereka tidak percaya diri. Saya taruh empati saya di posisi mereka. Untuk itu, saya tidak pernah mengajarkan condemnation. Saya selalu mengajarkan Injil dan kebenaran. Di mana ada anugerah, di situ ada kebenaran. Dan di mana ada kebenaran, selalu ada covering anugerah dari Yesus. Karena tanpa anugerah, kita tidak ada satupun yang mampu. Tuhan Yesus memberikan kita kembali punya iman, rasa percaya diri, optimisme, kekudusan, keinginan untuk hidup benar. Kristen itu menjadi anak. Menjadi anak artinya menerima anugerah. Menerima anugerah itu artinya merdeka dari segala ikatan, hidup dalam pertobatan, hidup dalam kemenangan. Saudara, Yosef atau Yusuf punya mimpi, punya destiny, punya purpose, punya satu rencana yang Tuhan berikan buat dia, dan Tuhan tidak pernah salah mulai awal sampai dia menjadi prime minister di Mesir. Mengapa, saudara? Kita punya destiny, tapi seringkali destiny kita dibunuh karena mimpi kita dibunuh. Seperti waktu Yusuf dimasukkan ke sumur, dia merasa minder, tetapi dia bangkit lagi. Waktu Yusuf dikhianati, waktu Yusuf mengalami hal-hal yang tidak selayaknya, dia terima, saudara. Tetapi dia tetap di dalam iman. Dia tahu bahwa Tuhan punya satu rencana, dan mimpi yang Tuhan berikan buat dia tidak pernah salah. Dan saya percaya bahwa Tuhan juga punya rencana yang kekal buat kita, dan dia tidak pernah salah. Mungkin ada tekanan, ada intimidasi yang kita alami, tetapi rencana Tuhan bukan kita stuck di sumur, bukan kita stuck di penjara, tetapi rencana Tuhan adalah kita menjabat seperti Yusuf ketika dia diangkat menjadi Perdana Menteri. Saya tidak berbicara tentang jabatan dunia, tapi saya berbicara tentang mahkota yang kekal. Our destiny. Apa our destiny? Is create to worship, untuk mempersembahkan, untuk menyembah, untuk memberikan persembahan yang terbaik for the love of God. Karena kasih Tuhan. Sudah, kita ini bukan budak. Kita tidak perlu lagi membayar karena hutang kita sudah dibayar oleh Tuhan. Apalagi sih yang mau kamu bayar dengan perbuatanmu? Dengan berbuat ini dan itu, kamu rasa kamu akan lebih layak? Tidak. Dengan berbuat ini dan itu, tidak melayakkan kita lebih lagi. Tetapi dengan berbuat ini dan itu yang disebut kebenaran dan kekudusan, itu merupakan bagian dari kita, orang-orang yang sudah diselamatkan. Bukan untuk membayar, bukan untuk menyogok Tuhan, tapi merupakan bagian kita yang sudah dimerdekakan. Kita tidak lagi hidup dalam intimidasi, kita tidak lagi hidup di bak kutuk, kita tidak lagi terikat. Kita adalah anak. Sebagai anak kita tahu bagaimana berkorban, sebagai anak kita tahu bagaimana menyembah, sebagai anak kita tahu bagaimana ketaatan yang harus kita lakukan. Sama sih, simpel seperti hubungan anak dengan orang tua. Anak tidak merasa harus melakukan ini dan itu, karena kalau tidak nanti tidak digaji, kalau tidak nanti dikeluarkan dari rumah, kalau tidak nanti dipecat jadi anak. Tidak, seorang anak melakukan kebaikan buat orang tuanya hanya ada satu dasar, yaitu cinta dan hormatnya dia kepada orang tua. Sama, kalau hari ini kita bisa hidup kudus, itu bukan karena kita hebat. Kalau hari ini kita hidup kudus karena kita mencintai Tuhan. Kalau hari ini kita mau hidup benar, bukan karena kita takut masuk neraka. Tidak, itu sesat, saudara. Kita hidup benar, hidup kudus karena kita sudah bukan lagi warga neraka, tapi kita sudah menjadi warga negara sorga. Karena warga negara sorga, kita harus hidup kudus. Nggak cocok lagi kita hidup dalam dosa. Amin. Sudah mengerti bahwa kita bukan lagi slave, tapi kita adalah orang-orang merdeka. Kita menyebut dia, ya Abba, ya Father. Tuhan Yesus memberkati.